Eh, Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita eh, memulai suatu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai salah satu epicentrum kekuatan untuk membangun eh, open yang bisa digunakan di industri. Dan sesuai dengan topik bahwa hari ini kita meluncurkan dengan program nama Sahabat Ubuntu Indonesia. Tujuannya adalah dengan adanya program ini kita berharap bisa memberikan suatu kontribusi yang kuat kepada masa depan anak bangsa untuk penggunaan teknologi yang berbasis open source dan juga melahirkan tenaga-tenaga digital yang bisa untuk mendukung di industri dan juga bisa untuk memberikan suatu dampak positif kepada industri di Indonesia tentunya. Jadi selain itu pun juga dengan program ini kita berharap bisa menjadi salah satu impact yang sangat bagus bagi dunia pendidikan dan juga bagi para instansi yang terkait. Semoga ini bisa dijadikan sebagai satu awal mula yang sangat baik untuk mendukung keberlangsungan tenaga-tenaga yang tangguh untuk di dunia IT dan juga di dunia kekuatan kita. Selamat siang, nama saya Doni dari wartawan iNews, Pak. Ada dua pertanyaan, Pak, untuk Pak Sri. Yang pertama, target dengan peluncuran Sahabat Ubuntu Indonesia ini seperti apa sih, Pak? Dan yang kedua, dari kalangan mana saja yang diharapkan untuk bergabung? Sekian, Pak, terima kasih. Yang pertama sudah pasti program ini kita rancang untuk bisa memberdayakan individu yang untuk bisa mengembangkan keterampilan manajemen terkait dengan infrastruktur, meningkatkan karir, dan juga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital Indonesia. Dan kami yakin dengan dukungan dari kami, Sivali, dan juga dari Canonical, program Sahabat Ubuntu Indonesia ini akan menciptakan dampak positif dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Dan untuk siapa aja yang bisa ikut serta dalam program ini, sudah pasti program ini juga bertujuan untuk bisa memberikan peluang yang sangat luas dalam hal karir melalui kerjasama dengan berbagai mitra seperti sistem integrator, cloud service providers, managed service providers yang sudah pasti memerlukan tenaga ahli dalam proyek infrastruktur open source. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Rektor. Ya, Pak, disrupsi teknologi ini kan berdampak salah satunya untuk jenis-jenis lapangan kerja ya, Pak. Nah, pertanyaannya pertama, penguasaan teknologi cloud dan open source seperti ini apakah juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan? Mendapat pekerjaan, Pak. Oh. Nah, kedua, ada lagi, Pak. Kedua, aku jawab satu-satu ya. Ya. Jawab satu-satu biar gampang. Ini oh iya, siap. Jawab singkatnya kira-kira gini. Ya, dapat kerjaan, ya banget. Ini ngomong jujur dulu ya. Kalau kita udah pernah ngelihat teman-teman di data center, apakah itu PC atau di ID Cloud Host semuanya, mereka sampai nyari orang. Jadi kita kekurangan orang sih, asli. Ini 2 minggu yang lalu di kita ngadain training. Ini kebetulan teknologinya sama, Ubuntu juga, cuma yang sponsornya beda. Yang sponsornya adalah orang-orang data centernya Indonesia. Datang, no, gua kasih duit buat 30 orang. Gitu. Dan ini akan lanjut. Jadi kita kekurangan orang, karena mereka semua pakai teknologinya yang Ubuntu tadi, tapi nggak ada orangnya. Gitu. Jadi kalau jawaban singkat untuk tenaga kerja, iya. Pertanyaan tadi ada satu lagi masalah disrupsi ya. Disrupsi
kira-kira gini yang kejadian. Kalau disrupsi kan ada apa perubahan yang drastis gitu di industrinya ya. Jadi kejadian yang akan terjadi kira-kira gini. Ini logika sederhananya aja ya. Semua perusahaan segala macam kan pada pakai software yang berbayar itu ya buat infrastruktur teknologinya dan sebagainya. Semua orang pengen supaya infrastrukturnya itu murah. Semua orang pengen supaya kita bukan cuma jadi user doang. Kita pengen dong bisa bikin ngecun apanya sendiri, ngutak-atik apanya kita beli semua dari vendor plug gitu aja. Seringkali kita nggak bisa masuk ke dalam-dalamnya. Dengan open source itu bisa terjadi. Dengan adanya sahabat Indonesia, kegiatan-kegiatan seperti ini, mulai bisa masuk ke dalam-dalamnya. Jadi distribusinya bukan dari sisi apa ya, sebetulnya dari sisi kebutuhannya hampir sama, cuman sekarang teknologinya berubah. Yang tadinya kita dikunci sama beberapa vendor, sekarang semua orang bangsa Indonesia bisa ikutan masuk ke dalamnya. Bisa sebagai pembuat teknologi, bisa sebagai yang ngutak-ngatik teknologinya masuk ke dalamnya. Jadi distribusinya yang terjadi di industri di balik itu semua berubah dahsyat. Dan saya di sini ngelihat di depan mata langsung bagaimana teman-teman di industri itu sampai ngejar-ngejar ke kita minta orang. Jujur, hari ini kita pusing kehabisan orang. Padahal ada mahasiswa, orangnya habis. Ini tanyanya sama dosen-dosen nih. Ini industri pada datang ngomongnya gini, no, punya orang kagak? Habis. Jadi kita kepaksa harus nyari mahasiswa. Paksa. Dan ini akhirnya kejadiannya kita lepas free, gratis kuliah. Supaya orang pada bisa belajar. Supaya bukan hanya ITTS doang yang pinter, tapi semua orang bangsa Indonesia bisa pinter dan bisa memenuhi kebutuhan manusia tadi. Kira-kira segitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Nah ini nih Pak, bagaimana langkah dari ITTS Pak untuk berperan dalam peningkatan kualitas SDM IT di Indonesia? Oh, oke. Jadi kalau ITTS kan yang pasti ITTS adalah kampus. Tugas utamanya adalah bikin orang, kira-kira gitu ya. Kalau nanya tugas kampus bikin orang, ya. Tapi gimana caranya supaya ITTS bukan cuma hanya bikin orang mahasiswa ITTS juga, tapi bagaimana ITTS bisa supaya seluruh bangsa Indonesia bisa pinter. Kalau cuman fungsi kampusnya bikin orang, ya kita kerjain. Tapi gimana caranya dengan ITTS kita bisa bikin seluruh bangsa Indonesia pinter. Contoh paling sederhana, coba nge-web ke internet, masuk ke web namanya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang, opencourse.itts.ac.id. Itu kuliah yang dalam ITTS bisa diakses gratis. Gitu ya, termasuk ilmu-ilmu yang ini tadi bisa diakses free. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang mengakses nanti bisa pada pinter, itu free, nggak bayar SPP, nggak bayar apa-apa, bayarnya gampang, nanti habis sholat tolong doain aja supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat ganda. Gitu ya, sama gue. Lu udah daftar kuliah gratis, kalau berhasil dapat nilai 90, dapat sertifikat free. Kalau mau pakai sertifikat itu buat cari kerja, silahkan. Nggak usah bayar. Oke, tapi itu kan cuma sertifikat. ITTS baru dapat duit dari mana? Kalau mereka mau jadi sarjana. Sarjana, daftar ke ITTS, baru nanti kuliah-kuliah tadi bisa ditransfer jadi kredit, bisa jadi sarjana. SPP-nya berapa? Rp500.000 sebulan. Tambah, habis sholat doain. Udah, gitu ya. Harapannya apa dari situ adalah supaya teman-teman di sekolah-sekolah, SMK, di kampus-kampus bisa nyolong kurikulum yang ada di ITTS ini supaya bisa dijadiin kurikulum di kampus-kampus tadi juga. Jadi yang pinter nanti bukan cuma ITTS, semua kampus jadi bisa ikut pinter. Dengan cara itu yang strategi yang dipakai supaya bukan cuma ITTS yang pinter, coba bangsa Indonesia jadi ikut pinter semuanya. Dengan cara itu mudah-mudahan nanti kita semua bisa maju dan kita bisa jadi negara yang besar di Asia Pasifik. Itu ya cita-cita
aja dibantu. Amin. Ya. Oh iya, maksud gua nyolong dipaksa. Seru. Ini kalau ketua orang SH kalau ngomong kayak gitu susah gua di ini tuh. Ya gue dia biasa ngeritik gue kalau bagian yang itu, yang tahu gue. Sip. Dia. Cik, perkenalkan saya Rahman dari Tangsel Pos. Sekarang giliran untuk Mas Rio. Pertanyaannya ringan-ringan aja nih Mas. Ketika program Sahabat Ubuntu Indonesia ini sudah dikenalkan ke publik gitu ya, disosialisasikan melalui ya Instagram atau dan lain sebagainya lah ya. Itu gimana sih Mas respon antusias publik itu Mas? Terus kira-kira kalau bicara data gitu ya, berapa yang sudah melakukan registrasi? Apakah melebihi kuota atau target gitu Mas? Wah, oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Mas. Jadi kalau kita ngomongin program Sahabat Ubuntu Indonesia, ini adalah sebuah program yang mungkin orang bingung. Ini mau ke arah mana gitu ya kan. Dan daripada kita bingung, kita ngetes dulu bulan Desember kemarin. Kita tes di LinkedIn. Kita buat postingan. Ya saya ingat banget, saya cuma foto belakang spanduk Ubuntu. Saya foto kayak begini ya posisinya. Dan saya bilang, siapa yang mau belajar teknologi cloud tapi open source? Kata kuncinya semua itu doang saya omongin. Dan dengan belajar teknologi ini, teman-teman udah nggak perlu lagi bergantung dengan teknologi cloud dari asing atau dari luar negeri. Dan teman-teman bisa berdaulat. Bayangin, saya cuma posting kayak gitu aja, saya bukan siapa-siapa, saya cuma praktisi cloud aja, dan saya dapat sekitar 30.000 reach, 30.000 impression. Cuma dari postingan itu aja. Ini membuktikan bahwa semua orang di sini melihat sebuah harapan. Harapan bahwa teknologi cloud di Indonesia sebenarnya bisa dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Dilakukan oleh orang yang sebenarnya kita. Jadinya UMR yang itu Indonesia gitu loh. Yang biasanya kalau kita pakai teknologi cloud dari luar negeri, ya kita ngegaji orang luar. Bukan ngegaji orang yang di Indonesia. Ini yang menjadi sebuah gambaran bahwa semua ekosistem bisa ikutan untuk berjuang. Di sini ada Pak Arik Hadi yang hadir, orang yang memang strong banget di data center lokal. Ada teman-teman dari Aptiknas, Pak Hoki, terima kasih banget hari ini menjadi saksi bahwa banyak banget teman-teman di sini yang pengen belajar terkait dengan teknologi cloud dan bisa terbebas dari teknologi cloud luar. Dan artinya apa? Ditambah lagi, kita didukung sama Canonical langsung 32 jam terbang ke Indonesia untuk menjadi saksi, untuk validasi. Oh iya bener ya, banyak yang mau belajar. So that's the point. Ini poinnya. Dengan adanya validasi dari luar, Canonical yang mendukung, teman-teman sini mau belajar, 30.000 impresi itu muncul, dan in total sekitar 500 orang itu mau register program ini. Dan cuma 30 orang kita invite hari ini, dan kita pilih. Jadi dengan besarnya antusiasme, dengan terbatasnya ruangan kita hari ini, ya ini akan menjadi cap buat kita semua. Chapter baru untuk teknologi open source, terutama bersama dengan Ubuntu di Indonesia. Mungkin itu Pak, jawaban dari saya Pak. Terima kasih.